surat pernyataan dari manajemen PT Toba Lestari untuk menyatakan kesediaannya melakukan pembahasan paradigma baru di hari Kamis. Jadi ini dikeluarkan di hari Senin, ternyata sampai batas deadline waktu 23 September tahun 2020 jam pukul 9 TPL tidak merespon ini, padahal mereka sudah kesepakatan loh, bermaterai. Itu pun mereka ingkari. Kita menolak itu, menolak daripada undangan ini. Lalu kemudian terjadi kesepakatan untuk disampaikan. Sebelum lanjut nonton video ini, pastikan Anda sudah menyeduh segelas kopi, ditambah sebatang rokok, dan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Masyarakat Porsea kecewa akibat PT Toba Lestari selalu ingkar janji dan tolak perubahan Akta 54 menjadi Akta 05. Masyarakat Porsea merasa kecewa akibat PT Toba Lestari selalu ingkar janji. Hal itu diungkap oleh Firman Sinaga selaku Ketua Gerakan Tuntut Akta 54 GTA 54. Di kediamannya di Bengkel Sinaga Motor Kecamatan Porsea Senin 28 September 2020. Firman Sinaga mengatakan bahwa salah satu butir pun hal yang tertuang dalam Akta 54 menurutnya sama sekali tidak pernah dilaksanakan pihak TPL dan dirasa perlu untuk dibahas kembali tentang akta tersebut. Kedua belah pihak dijadwalkan bertemu pada hari Senin 28 September 2020 di Aula Harungguan Mardemak Polres Toba. Hingga pukul 14.30 WIB waktu yang ditentukan, pihak PT TPL tidak hadir di tempat yang ditentukan. Dan atas saran dari Kabak OPS Kompol Effendi Sinaga melalui telepon seluler memastikan agar pertemuan kedua belah pihak, PT TPL dan masyarakat dipastikan pada hari Selasa 29 September 2020 pukul 14.30 WIB. Firman Sinaga juga menambahkan jika memang Akta 54 diubah menjadi Akta 05 seharusnya melibatkan langsung masyarakat dan jangan bertindak sepihak. Saya mau memperbaiki. Jadi tentang kenapa terjadi aksi ini, itu karena sekitar hari Kamis yang lalu, itu sekitar mungkin tanggal 20 ya, Kamis yang lalu ya, saya dengar ada berita datang pemilik saham atau pemilik perusahaan, yakni Presiden Direktur April Group, April Holding. Maka ini kesempatan, maka saya gerakkanlah bagaimana cara perlu kita melakukan aksi supaya si pemilik saham itu mengetahui kasus yang sebenarnya atas PT TPL. Bahwa yang kita minta adalah surat pernyataan dari manajemen PT Toba Lestari untuk menyatakan kesediaannya melakukan pembahasan paradigma baru di hari Kamis. Jadi ini dikeluarkan di hari Senin, ternyata sampai batas deadline waktu 23 September tahun 2020 jam pukul 9 TPL tidak merespon ini, padahal mereka sudah kesepakatan loh, bermaterai. Itu pun mereka ingkari. Kita menolak itu, menolak daripada undangan ini. Lalu kemudian terjadi kesepakatan untuk disampaikan oleh si Humas TPL tadi ke direkturnya, bila misalnya pertemuan di luar maka cukup 30 orang dari masyarakat, bila pertemuan di TPL maka kami ajukan waktu itu 100 orang. Keesokan harinya PT TPL menepati janji untuk berdialog dengan perwakilan masyarakat Gerakan Tuntut Akta 54. Di Aula Harungguan Mardemak Polres Toba Selasa 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai. Jan Resilelahi, salah satu direksi PT TPL, mengatakan perubahan Akta 54 menjadi Akta 05 tidaklah terlalu banyak, di mana pada Akta 54 tertulis tentang perusahaan akan memberikan 1% dari total nilai penjualan pulp per tahun, dengan rincian 60% untuk Kabupaten Toba dan 40% untuk Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Simalungun.
Sedangkan dalam Akta 05 dinyatakan keuntungan 1% penjualan pap per tahun dibagi menjadi 12 kabupaten dengan rincian 50% untuk Kabupaten Toba dan 50% untuk 11 kabupaten lainnya di wilayah operasional PT TPL. Iya, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan di dalam pertemuan bersama-sama dengan masyarakat bahwa yang pertama jajaran manajemen PT TPL Lestari sangat menghargai pertemuan dimaksud dan sangat menghormati para masyarakat atau seluruh stakeholder yang ada di sekitar area kerja PT TPL Lestari. Terima kasih. Jadi sesuai dengan amanah dimaksud bahwa yang membuat alokasi, yang menghitung alokasi itu adalah tim independen. Dan berdasarkan alokasi dimaksud, dari tim independen akan menginformasikan ke masing-masing pemerintah kabupaten kota. Dan selanjutnya yang melaksanakan adalah PT Toba Pap Lestari. Dari apa yang sudah dilakukan oleh PT Toba Pap Lestari itu secara terus-menerus kita laporkan ke pemerintah kabupaten kota. Dan juga kita laporkan sebagai pertanggungjawaban kepada tim independen untuk diketahui oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Bertindak sebagai mediator, Kabak OPS Kompol Effendi Sinaga didampingi Wakapolres Toba Kompol Janer Panjaitan beserta jajaran Polres Toba mengatakan agar pihak masyarakat tidak melakukan aksi demo demi menjaga keamanan dan tetap dalam protokol kesehatan. Pihak PT TPL berjanji akan menyurati tim independen yang disetujui pemerintah melalui Gubernur Sumatera Utara agar dalam 1 minggu ke depan dapat menghadiri dialog dengan masyarakat Gerakan Tuntut Akta 54. Dari Aula Harungguan Mardemak Polres Toba, Jamarlin Saragi melaporkan.